Hai, selamat siang. Selamat datang di Kunci Rahasia Kesuksesan Jepang KRKJ kali ini 55 ya. Dan kalimat kali ini adalah itte wakareba kurou wa shinai. Ya, kalau kalimat ini ya sering-sering dikatakan di Jepang ya. Saya sementara ya terjemahinnya ngomong dan langsung mengerti, tidak usah capek-capek. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya ya, pokoknya terutama ibu-ibu lah. Ibu-ibu itu ya apa sering ngomong kan, itu ayo mandi, ayo gosok gigi, ayo cepat makan. Ya, dan dengan begitu anaknya langsung iya bu, ya karena kalau begitu ibunya senang ya. Tapi kenyataannya bagaimana? Nggak begitu lancar kan? Ya kan? Itu namanya itte wakareba kurou wa shinai. Jadi sebenarnya setiap manusia ya, walaupun anak, walaupun dewasa, ngomong dan langsung mengerti, ya kita tidak usah capek-capek. Ya maksudnya kita semua orang punya akal, ya kan? Kita bisa merubah tindakan karena kita dalam hati sudah mengerti, baru bisa merubah tindakan. Begitu kan? Ya kan? Jadi sebenarnya ya kalau kita ya, kalau saya ikut atau pusat Horenso Jepang ya, ya Horenso Hokok Renrak Sodan apa masalah apa mengenai komunikasi lah, ya kan. Dan kalau kalimat ini kalau menggunakan teori itu ya Horenso Jepang itu agak lebih jelas lagi ya. Untuk apa ya, memberi pengertian kepada orang itu ada 3 pendalaman ya, 3 pendalaman. Pendalaman yang paling dangkal adalah memiliki informasi bersama. Jadi ayo makan cepat, itu memiliki informasi bersama, ya kan? Yang kedua adalah memiliki arti bersama, ya kan? Jadi ayo cepat makan. Kalau tidak makan, kalau nggak cepat makan, nanti ke Jakarta telat loh, nanti ke sekolah telat loh. Jadi memberi apa artinya atau alasannya kenapa harus cepat makan, ya kan? Dan yang ketiga yang paling dalam adalah memiliki emosi bersama, ya kan? Jadi kenapa ibu suruh makan cepat? Karena kamu selalu makannya terlambat dan selalu itu apa namanya hampir terlambat sekolah, sehingga ibu nyetir mobilnya tergesa-gesa. Kalau karena tergesa-gesa nanti kecelakaan bagaimana? Ya kan? Sampai-sampai menjelaskan seperti itu. Jadi apakah orang sekitarnya ya tadi itu ya umpamanya anak ya, tapi ya di kantor juga kalau memberi apa ya pengertian atau memberi itu ya minta melakukan sesuatu, kita selalu memikirkan 3 pendalaman itu, ya kan? Dan kalau misalnya saja itu kan tolong beli sesuatu, dengan begitu ya oke bos, dengan begitu kalau semua karyawan seperti itu justru menurut saya bahaya, karyawan seperti robot gitu loh. Jadi waktu saya ngomong saja dia lakukan. Kalau saya nggak ngomong tidak lakukan, malah beban kita lebih tambah lagi, ya kan? Tapi kalau kita selalu memberikan itu ya, selalu melakukan begini karena alasannya begini, karena emosi saya begini, maksudnya begini. Dengan begitu akan itu bawahannya atau karyawannya bisa memikirkan sendiri. Oh, kalau kondisinya begini karena begitu, seharusnya begini ya, gitu kan? Ya, dengan begitu lama-lama perusahaan atau pabrik, walaupun tidak ngomong pun, ya, kalau memenuhi apa namanya menghadapi sesuatu bisa menimbang sendiri gitu, ya kan? Ya, jadi jangan meremehkan Tuhan ya, maaf ya kata-katanya kasar ya, jangan meremehkan Tuhan. Tuhan memberi akal terhadap masing-masing orang, ya kan? Dan kalau hanya ngomong dan harus dia tak mengerti, harus dia lakukan. Kalau ngomong seperti itu berarti menghina Tuhan. Ya, kalau kasarnya saya berani ngomong begitu.
Ya, masing-masing orang punya akal. Dengan akal itu menimbang, ya, kalau mengikuti kata-kata dia benar atau tidak. Kenapa dia ngomong begitu? Selalu mikir begitu, ya kan? Jadi kita harus ya selalu tujuan akhirnya meningkatkan kemampuan sebagai manusia. Jadi kita meningkatkan kemampuan sebagai manusia adalah kita selalu memikirkan, selalu menimbang, ya, hal itu benar atau tidak, lebih bagus bagaimana, ya kan? Kita harus selalu menimbang seperti itu. Justru kalau hanya mengikuti disuruh orang dan harus hanya mengikuti suruhan orang begitu saja, akalnya bisa hilang, ya kan? Itu namanya menghina Tuhan. Ya seperti itulah, ya. Jadi kita bagaimanapun ya selalu memikirkan meningkatkan kemampuan selalu sebagai manusia, dan untuk itu sebaiknya bagaimana, ya. Dan akhirnya mari kita masuk surga. Terima kasih.